Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, sholatan wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak dosen Lutfi Maulana MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pemikiran tafsir modern kontemporer. Di sini kami Saudara Muhammad Rafiqi dan samping saya Saudari Yuha Ilaya ingin menyampaikan wawasan mengenai fenomena alam dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Furqan ayat 53. Nah, di dalam surat itu dijelaskan bahwa terdapat fenomena alam yang berkaitan dengan namanya air, yang mana akan dibacakan ayatnya oleh Saudari Yuha Ilaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا. Yang artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batasan yang tidak tembus. Di sini kami mengambil 3 tafsir. Yang pertama tafsir Al-Quran Kementerian Agama, terus dilanjut Ibnu Katsir dan tafsir online. Yang pertama tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampilkan kembali ke maha kuasaannya di alam seluruh agar manusia merenungkannya, dan dialah yang membiarkan dua laut, yaitu air sungai dan air laut, mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, enak untuk diminum, dan yang lain sangat asin lagi pahit, yang sangat berguna bagi hewan-hewan di laut dan kehidupan manusia lainnya. Dan dia jadikan antara keduanya dinding yang demikian lentur dan canggih, dan batas yang tidak tembus. Dengan adanya dinding itu, kedua air tersebut tidak akan pernah bercampur, masing-masing membawa sifat-sifat dirinya. Inilah fenomena alam yang luar biasa. Dan yang kedua, dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa demikian menurut takwil Ibnu Juraij, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir. Pengertian ini tidak diragukan lagi kebenarannya, karena sungguhnya di alam wujud ini tiada suatu laut pun yang airnya berasa tawar lagi menyegarkan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini tiada lain untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka bersyukur. Air yang tawar adalah air yang dikonsumsi oleh manusia. Allah membagi-baginya di antara makhluknya karena mereka sangat memerlukannya melalui sungai-sungai dan mata air di setiap kawasan di belahan bumi ini sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk diri mereka maupun untuk keperluan tanah mereka. Firman Allah yang berbunyi wahadza milhun hujaj, yang artinya dan yang lain asin lagi pahit, yakni berasa asin pahit sulit untuk diminum. Air ini banyak didapat di laut-laut yang telah dikenal baik di belahan timur maupun belahan barat. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa
yang maaf demikian itu dalam tatanan alam ini. Semua laut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berair asin agar tidak menimbulkan pencemaran pada udara yang akhirnya akan merusak lingkungan. Juga agar bumi pantai tidak berbau busuk karena hewan-hewan yang mati di dalam laut. Mengingat air laut asin, maka udaranya segar dan bangkai hewannya halal. Karena itu Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang air laut, bolehkah dipakai sarana untuk berwudu? Maka beliau menjawab, boleh. Buat tahur ma'u al-hillu maitatu. Laut itu bersih, airnya lagi halal bangkainya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunnah dengan sanad yang jayyid. Sedangkan firman Allah yang berbunyi wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas, yaitu membatasi antara air tawar dan air asin. Makna barzakhan adalah dinding yang berupa tanah kering, wa hijran mahjuran, dan batasan yang menghalangi, yakni menjadi penghalang di antara keduanya agar salah satu di antara tidak bercampur dengan yang lainnya. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman 19-21. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Selanjutnya tafsir Al-Quran online akan disampaikan oleh saudari Ilham. Selanjutnya tafsir dari surat Al-Furqan ayat 53, yaitu tafsir online. Jadi pada ayat ini berisi tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia telah membiarkan dua macam air yang mengalir berdampingan, yaitu dimana yang satu air tawar lagi segar dan yang satunya air asin lagi pahit, yang dimana hal ini biasa terjadi di muara sungai-sungai besar. Namun demikian, walaupun berdekatan antara kedua air tersebut, tetapi tidak mengubah rasa airnya atau tidak tercampur sama sekali di antara kedua air tersebut. Seakan-akan di antara kedua air itu ada pembatas atau ada dinding yang membatasi antara keduanya, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak saling merusak rasa. Ya, walaupun menurut pandangan mata kita secara kasat mata, kedua lautan itu ya bercampur, menyatu. Namun pada kenyataannya air tawar tersebut dengan air yang asin atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki batasan yang dimana di antara kedua air tersebut tidak bisa saling melampaui batasnya. Menurut para ilmuwan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pemisah air laut dan sungai. Walaupun air sungai terjun dengan derasnya dari tempat tinggi, di mana pemisah ini berfungsi menghalangi kedua air untuk tidak saling menghapus ciri-cirinya.
Jadi seolah-olah seperti tadi, laut asin dan tawar ini seperti ada dinding pembatas sehingga tidak tercampur aduk, dan dimana kita sebagai manusia bisa menentukan pilihan kita, yaitu bisa mengambil manfaat dari air asin maupun air tawar untuk kegunaannya masing-masing. Dimana keadaan air asin yang mengalir dari lautan ke batu-batuan, misal di dekat pantai, namun ia tidak tercampur dengan air tawar yang mengalir ke laut dari daratan. Posisi aliran sungai yang lebih tinggi dari permukaan laut yang memungkinkan air tawar yang relatif sedikit menembus air laut yang asin, tapi tidak berbaur total. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Perlu kita pahami bahwa fenomena alam seperti ini, sebagai manusia kita wajib berpikir, menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam, supaya apa? Supaya iman dan takwa kita meningkat, bahwa ternyata sesuatu yang sangat di luar nalar itu, bahwa untuk memastikan bahwa Allah lah yang Maha Kuasa, Allah yang membuat semua ini, dan kita menjadi lebih bertakwa. Mungkin terima kasih dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.